saudara yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian pada hari ini? Berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Di dalam kehidupan manusia, kita seringkali melihat berbagai bentuk kekuasaan yang disalahgunakan, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks pemerintahan dan kepemimpinan. Salah satu contoh yang jelas dalam Alkitab ini adalah kisah tentang Abimelekh yang berusaha merebut kekuasaan dengan cara yang licik dan penuh keangkuhan. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 9 ayat 7-15, kita melihat bagaimana Abimelekh memanipulasi situasi untuk mendapatkan kekuasaan yang tidak seharusnya ia miliki. Abimelekh ingin menjadi raja, meskipun tidak memiliki hak yang sah untuk itu. Dalam upayanya, ia pergi ke rumah ayahnya di kota Sikhem dan menghasut para pemimpin untuk mendukungnya. Keangkuhan Abimelekh berusaha dalam niatnya untuk menyingkirkan semua saingannya agar ia dapat berkuasa, meskipun cara yang ia gunakan sangat tidak baik. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa keangkuhan seringkali membawa seseorang untuk merasa berhak atas sesuatu yang bukan miliknya. Abimelekh tidak menghargai otoritas yang telah ada dan merasa bahwa dia lebih pantas memegang kendali, meskipun harus mengorbankan keadilan dan kebenaran. Ini merupakan menjadi gambaran yang jelas bagi kita betapa mudahnya seseorang tergoda untuk menggunakan kekuasaan demi kepentingan pribadinya. Abimelekh melanjutkan aksinya dengan manipulasi dan penggunaan kekuatan untuk mengendalikan rakyat Sikhem. Ia berhasil meyakinkan mereka untuk memilihnya sebagai raja, bahkan dengan cara yang sangat licik. Ia memanfaatkan orang-orang yang lemah dan tidak berdaya untuk memperkuat posisinya. Namun, di tengah upaya manipulatif ini, kita juga melihat adanya simbolisme dalam cerita pohon yang menolak menjadi raja. Pohon zaitun, pohon ara, dan pohon anggur menolak tawaran menjadi raja karena mereka lebih memilih untuk tetap menjalankan fungsi dan tujuan mereka yang benar. Sementara itu, pohon durian yang tidak memiliki kegunaan menerima tawaran menjadi raja, menggambarkan betapa terjerumusnya Abimelekh dalam keinginan untuk berkuasa tanpa rasa tanggung jawab. Penyalahgunaan kekuasaan seringkali terjadi ketika seseorang yang berkuasa tidak lagi melihat peran mereka sebagai pelayan bagi orang banyak, tetapi lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menggunakan kedudukan dan pengaruh mereka untuk keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan akibat dan tindakan mereka terhadap orang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah Abimelekh ini mengingatkan kita akan bahayanya keangkuhan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai manusia, kita harus berhati-hati agar tidak jatuh dalam godaan untuk menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan yang dimiliki tidak boleh disalahgunakan untuk memanipulasi orang lain atau untuk memenuhi ambisi pribadi yang tidak berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Kita juga dipanggil untuk menjadi pemimpin yang rendah hati, yang melayani orang lain dengan penuh kasih. Jangan sampai kita menjadi seperti kisah Abimelekh yang diberikan kesempatan, tetapi kesempatan itu digunakannya dengan baik. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bijak, penuh hikmat dalam mengelola setiap kesempatan yang boleh diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menjadi pemimpin di berbagai aspek kehidupan kami.
Kami mengakui bahwa seringkali kami jatuh dalam godaan untuk mengejar kekuasaan dan posisi demi kepentingan pribadi. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak terjerumus dalam keangkuhan dan penyalahgunaan kekuasaan. Berikanlah kami hati yang penuh kerendahan hati untuk keinginan melayani orang lain dengan tulus dan ikhlas. Ajarkan kami untuk menggunakan setiap kesempatan dan pengaruh yang Engkau berikan untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk memberkati sesama. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.